Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Zulfa. Saya NIM 2 dari angkatan 2018, kelas A dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang mini riset perilaku dan riset pasar yang saya lakukan pada usaha pisang molen Ibu Kaswah. Nah, seperti apa? Mari kita simak materi berikut ini. Pisang merupakan salah satu komoditas yang berada di Kabupaten Pati. Nah, pisang merupakan buah yang memiliki banyak sekali vitamin dan juga kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Salah satu menu olahan dari pisang adalah pisang molen, di mana pisang molen ini adalah pisang yang dibalut dengan tepung terigu yang kemudian dibentuk sedemikian rupa lalu digoreng. Pisang molen ini sudah berdiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dengan Ibu Kaswah sebagai pemilik sekaligus ketua dari usaha pisang molen ini. Alasan dari pengambilan usaha ini adalah selain karena dekat dengan rumah peneliti, usaha ini juga sangat memiliki banyak sekali penggemar, sehingga sudah terkenal di kalangan masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Pati. Yang selanjutnya adalah target dari pisang molen ini sendiri. Nah, untuk target pasar yaitu untuk usia itu semua usia, yaitu dari 7 sampai 50 tahun. Nah, untuk pendapatan ini bisa dari pendapatan menengah ke bawah sampai dengan pendapatan menengah ke atas. Untuk pendidikan itu semua pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, untuk gaya hidup ini bisa dari gaya hidup sederhana sampai dengan kehidupan yang mewah. Dan lalu untuk jenis kelamin ini untuk semua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Untuk pengambilan data, peneliti melakukan dua cara, yaitu yang pertama adalah wawancara kepada pemilik usaha dan yang kedua adalah kuesioner, di mana yang pertama adalah wawancara dari pemilik usaha ini sendiri mendapatkan hasil dengan pertanyaan dari manakah atau berasal dari manakah bahan baku didapatkan. Nah, ini bahan baku berasal dari pasar tradisional yang ada di sekitar usaha. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana proses penentuan harga. Nah, untuk proses penentuan harga ini sendiri adalah harganya tetap, yaitu 500 per pieces. Nah, akan tetapi jika terjadi kenaikan harga pada bahan baku atau pada pisang, akan terjadi juga penyusutan atau perubahan ukuran pada pisang molen ini, dimana ketika harga pisang molen sedang tinggi maka ukurannya akan sedikit diperkecil, akan tetapi harganya tetap. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana proses pemasarannya. Untuk proses pemasarannya dari pisang molen ini adalah dijajakan di lapak pada pasar tradisional yang ada di sini, dan juga bisa melakukan promosi melalui media sosial. Nah, untuk media sosial ini kami atau usaha pisang molen tersebut memberikan pelayanan delivery order. Jadi akan lebih maksimal melayani konsumen. Teknik pengambilan data yang kedua yaitu teknik kuesioner, di mana disebar secara offline pada konsumen yang membeli pisang molen tersebut. Nah, pada kuesioner itu terdapat variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah rasa sebagai X1, harga sebagai X2, ukuran sebagai X3, tempat sebagai X4, pelayanan sebagai X5, terhadap kepuasan konsumen atau sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana untuk uji yang dilakukan adalah uji validitas.
kami melakukan uji validitas awal, yaitu bertujuan untuk menguji pertanyaan yang ditujukan kepada 20 responden. Nah, dari sini dilihat mana pertanyaan yang valid dan mana pertanyaan yang tidak valid. Lalu kemudian diputuskan untuk pertanyaan yang tidak valid itu akan dibuang atau diganti dengan pertanyaan yang baru. Pada kali ini kami melakukan uji validitas menggunakan SPSS 20, yaitu menghasilkan di mana terdapat satu pertanyaan yang dianggap tidak valid. Nah, kemudian kami ganti dengan pertanyaan baru, di mana pertanyaan yang tidak valid tersebut adalah variabel rasa. Nah, itu nanti akan kami ganti dengan varian rasa. Apakah itu varian rasanya sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak? Pada uji validitas akhir ini hampir sama seperti uji validitas awal, akan tetapi hanya pada validitas awal itu menggunakan 20 responden. Kalau di validitas akhir kami hanya menggunakan 15 responden. Nah, cara perhitungannya yaitu dengan membandingkan nilai R tabel untuk N atau responden 15, lalu dicari distribusi nilai R tabel signifikan 5%, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,1226. Nah, kesimpulannya, jika nilai di kolom tabel correct item strip total correlation itu lebih besar dari 0,1226, maka pertanyaan yang ada pada kuesioner dinyatakan valid. Untuk uji selanjutnya yaitu adalah uji reliabilitas, di mana pada uji reliabilitas ini kami menggunakan SPSS 20 dengan metode scale. Nah, dengan tabel reliability statistik dengan nilai combat alpha sebesar 715, kemudian kita bandingkan dengan R tabel yang sudah diketahui tadi, yaitu sebesar 0,1226. Nah, kesimpulannya, alfa 0,715 lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,1226. Artinya, item-item atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner dapat dikatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengukur atau alat pengumpulan data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga wabah ini cepat segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.